Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Huriah dari kelas reguler G. Ingin mempresentasikan dengan judul Wahyu. Al-wahyu atau wahyu adalah kata masdar, menunjuk pada dua pengertian, yaitu tersembunyi dan cepat. Oleh sebab itu dikatakan wahyu ialah informasi secara tersembunyi dan cepat yang khusus yang ditunjukkan kepada seseorang tertentu yang tanpa diketahui orang lain. Nah, secara etimologi atau lugawi pengertian wahyu itu dapat dilihat dari yaitu al-ilham, al-fitri, al-isan, ilham yang menjadi fitrah manusia. Yang kedua, ilham yang berupa naluri pada binatang seperti wahyu yang kepada lebah. Yang ketiga itu isyarat melalui isyarat, seperti isyarat Zakaria yang diceritakan Al-Quran. Yang keempat, bisikan setan untuk menghias yang buruk agar tampak indah dalam diri manusia. Yang terakhir itu, apa yang disampaikan Allah kepada para malaikatnya berupa suatu perintah untuk dikerjakan. Nah, ada secara terminologis pengertian wahyu, yaitu yang pertama dari Muhammad Abdul Al-Azim Az-Zarqani mendefinisikan wahyu sebagai pemberitahuan Allah kepada hambanya untuk yang terpilih mengenai segala sesuatu yang ia kehendaki untuk dikemukakannya, baik berupa petunjuk maupun ilmu, maupun penyampaiannya dengan cara rahasia dan tersembunyi, serta tidak terjadi dalam manusia biasa, atau wahyu disampaikan kepada Nabi. Nah, yang kedua itu dari Muhammad Abduh dalam Risalah At-Tauhid mengatakan, wahyu adalah pengetahuan yang didapati seseorang dalam dirinya dengan suatu keyakinan bahwa pengetahuan itu datang dari Allah, baik dengan melalui perantara ataupun tidak. Yang pertama, melalui suara yang terjelma dalam telinganya atau bahkan tanpa suara. Nah, yang ketiga itu ada Hasbi al-Siddiqi memberi pengertian wahyu sebagai menerima pembicaraan secara rohani. Kemudian, pembicaraan itu terbentuk dan tertulis di dalam hati. Wahyu merupakan limpahan ilmu yang dituangkan atau Allah ke dalam hati para nabi dan rasul. Dengan demikian, terukirlah ibarat-ibarat atau gambaran-gambaran. Lalu dengan ibarat-ibarat itu, Nabi mendengar pembicaraan yang tersusun rapi. Nah, wahyu adalah tanzil atau munazzal, diturunkan langsung, dalam artian apa yang diterima Nabi adalah sebagai firman Allah secara utuh, tidak terkandung di dalamnya penafsiran dan pengalihan bahasa oleh malaikat atau oleh Nabi sendiri. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berbahasa Arab, bukan dari bahasa ke dalam bahasa Arab oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya, teks Al-Quran walaupun bagaimanapun tidak akan sama dengan teks buatan penyair ataupun jampi-jampi ataupun juga paranormal. Objek utama wahyu yang ada di dalam Al-Quran adalah Nabi Muhammad SAW, yang di dalam Al-Quran sebagai demikian kami telah mengutus kamu pada suatu umat yang sungguh telah berlalu beberapa umat sebelumnya. Upaya kamu membacakan kepada mereka yaitu Al-Quran yang kamu wahyukan kepadamu, padahal mereka kafir kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Katakanlah, Dialah Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Allah, hanya kepadanya aku bertawakal dan hanya kepadanya aku bertaubat. Masyarakat kontemporer Nabi keheranan karena ia menerima wahyu untuk memberi peringatan dan kabar gembira. Wahyu yang diterima Nabi Muhammad memiliki asal-usul ilahillah seperti telah diterima Nabi Muhammad memiliki asal-usul ilahillah seperti yang telah ditegaskan oleh Al-Quran, dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemampuan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Namun yang menjadi kunci adalah bagaimana proses pewahyuan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Nah, ada proses turunnya wahyu. Nah, yang bakal aku jelasin ini ada cara wahyu Allah turun kepada malaikat. Dalam surah Al-Anfal ayat 12 menjelaskan tentang wahyu Allah kepada malaikat. Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah berbicara kepada para malaikat tanpa perantara apapun. Ayat tersebut diperkuat oleh hadis dari Nuwas bin Sam'an radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah hendak memberikan wahyu mengenai suatu urusan, dia berbicara melalui wahyu, maka langit pun bergetar dengan getaran atau dia menyatakan dengan goncangan yang dahsyat karena takut kepada Allah. Ketika penghuni langit mendengarnya, mereka pingsan dan jatuh.
lalu bersujudlah kepada Allah. Yang pertama sekali mengangkat kepalanya di antara mereka itu adalah Jibril. Lalu Allah menyampaikan wahyunya kepada Jibril menurut apa yang dikehendaki. Yang kedua, bahwa Al-Quran itu telah ditulis di Lauhul Mahfuz. Firman Allah mengatakan, bal hawa Qur'ana majid fi Lauhil Mahfuz. Dari pernyataan di atas, para ulama memiliki beberapa pendapat yang tentang turunnya wahyu kepada Jibril. Jibril menerimanya secara pendengaran dari Allah dengan lafaznya yang khusus. Jibril menghafalnya dari Lauhul Mahfuz. Yang ketiga, maknanya disampaikan kepada Jibril, sedangkan lafaznya dari Jibril atas Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya ada cara penurunan wahyu kepada malaikat, lalu yang sekarang ada cara penurunan wahyu kepada Rasul. Dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 42, dan tidak mungkin bagi seorang manusia bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantara wahyu atau di belakang tabir, atau dengan mengutus seorang utusan malaikat lalu diwahyukan kepadanya dengan seizinnya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan ada 3 cara turunnya wahyu kepada Nabi. Yang pertama, melalui mimpi yang benar, ru'ya shadiqah fil al-manam. Yang kedua, dari balik tabir min wara hijab. 3, melalui perantara malaikat seperti malaikat Jibril. Yang pertama itu melalui mimpi yang benar. Aisyah berkata, sesungguhnya apa yang mula-mula terjadi pada Rasulullah adalah mimpi yang benar di dalam tidur. Beliau tidaklah melihat mimpi, kecuali mimpi itu datang bagaikan terangnya pagi hari. Nah, yang kedua, dari balik tabir. Wahyu dengan cara ini disampaikan secara langsung kepada para nabi tanpa perantara malaikat. Nabi yang menerima wahyu dapat mendengar karam atau ilahi, akan tetapi dia tidak dapat melihatnya seperti yang terjadi kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan tatkala Musa datang untuk munajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, katakanlah, Musa, ya Tuhanku, nampaklah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihat kepada engkau. Tuhan berfirman, kamu sekali-sekali tidak sanggup melihatku, tapi lihatlah ke bukit itu. Maka jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya kamu dapat melihatku. Tatkala Tuhan yang menampakkan diri kepada gunung itu, dia berkata, Maha suci engkau, aku bertaubat kepada engkau, dan aku orang yang pertama-tama beriman. Quran surat Al-A'raf ayat 143. Dan kami telah mengutus Rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan Rasul-Rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu, dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Quran surat An-Nisa ayat 164. Ada cara yang ketiga, wahyu Allah diturunkan kepada para nabi-nabinya adalah melalui perantara malaikat menyampaikan wahyu seperti malaikat Jibril alaihissalam. Keseluruhan ayat-ayat dari kitab suci Al-Quran diturunkan dengan cara ini. Ada 2 cara malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, ada datang kepada Nabi suara seperti dencingan lonceng dan suara yang amat kuat mempengaruhi faktor-faktor kesadaran, sehingga Nabi dengan segala kekuatannya siap menerima pengaruh itu. Cara ini yang paling berat buat Nabi. Apabila wahyu turun kepada Rasulullah dengan cara ini, maka beliau akan mengumpulkan segala kekuatan kesadarannya untuk menerima, menghafal, dan memahaminya. Dan suara itu mungkin sesekali suara kepakan sayap-sayap para malaikat seperti disyaratkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila Allah menghendaki suatu urusan di langit, maka para malaikat memukul-mukulkan sayapnya karena tunduk kepada firman-Nya bagaikan gemerencingnya mata rantai di atas batu-batu yang licin. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, malaikat menjelma menjadi seorang laki-laki lalu datang menyampaikan wahyu kepada Nabi. Cara ini lebih ringan dari cara yang pertama karena adanya kesesuaian antara pembicara dan pendengar, seperti seseorang yang berbicara dengan saudaranya sendiri. Menurut Ibnu Khaldun, seperti dikutip Mana al-Khatan, dalam keadaan
Yang pertama, Rasulullah melepaskan kodratnya sebagai manusia yang bersifat jasmani untuk berhubungan dengan malaikat yang rohani sifatnya. Sedangkan dalam keadaan lain sebaliknya, malaikat merubah diri dari yang rohani semata menjadi manusia jasmani.